Halo sahabat mekanik, kali ini saya mau mereview sedikit mobil retro ya. Ini mobil retro tahun 88 ya kira-kira. Tipe dan mereknya adalah Opel Kadett. Jadi mobil ini juga sedikit langka, sudah langka ya. Mobil tua udah langka, jarang ada di Indonesia. Tapi kalau di Sumatera sih kabarnya banyak di sana ya. Opel Kadett 1300 cc, buatan Jerman ya, otomatis Eropa lah. Ini kenyamanannya sangat nyaman menurut saya, tapi bodinya memang berat karena konstruksinya memang dia seperti itu ya, bukan berat dempul enggak, tapi memang dia bodinya berat. Beberapa mobil ini sudah mengalami perbaikan dan perubahan sistem ya, dari karburasi, pengereman, power steering. Jadi awalnya mobil ini tidak power steering, kita ganti power steering. Terus dulu pernah remnya masalah ya, kemarin sempat remnya masalah, kita ganti, punya Penter sekomplit ya. Ini punya booster punya Penter, yang juga punya Penter, jadi kita berikan ganti sekomplit punya Penter karena kapan hari aslinya dia bocor. Ini sebenarnya baru, udah kena air ya, seperti itu. Kapan hari punyanya dia itu bocor, jadi mesin agak pincang, ganti booster rem, pakai remnya sekalian dengan masternya, jadi lebih enak, pas. Terus karburator ini pakai Kijang 5K ya, pakai Kijang 5K, lihat. Nah, karena yang aslinya sudah bisa dipertahankan, tapi sebelum kita pakai Kijang 5K kita buatkan bracket seperti ini ya. Nah, ini ada bracketnya sebelum ada karbunya, dan juga lumayan lah. Terus kabel busi bukan asli, ini punya Colte kalau nggak salah ya, T120, cuman yang di sini pakai punya aslinya dia karena berbeda ya. Kabel busi bawaan dia dengan punya Jepang atau Colte berbeda. Terus radiator masih aslinya, tabung juga masih aslinya. Power steering kita pakai punya CR-V. Nah, punya CR-V itu seperti ini bentuknya ya. Nah, punya CR-V mungkin dulu pernah, tapi yang masang bukan saya ya. Ini ada bengkel lain yang masang, termasuk lumayan bagus juga cara pasangnya. Cuma sempat saya sempurnakan lagi posisinya supaya tidak kandas ya. Karena memang konstruksinya mirip dengan CR-V, jadi ini kalau dilihat bisa PNP ya. Ini bracketnya bisa pas. Nah, punya CR-V itu dia di tengah, dia punya papan bilas, dia di tengah, nggak kiri kanan ya, di tengah di sini. Nah, ini di tengah ada long T-rodnya, dari tengah ke sini sampai ke ini, ke ban ya, ke roda. Itu punya CR-V. Jadi mobil ini sudah gado-gado, hybrid. Masa kasarnya sudah hybrid. Dan kelistrikan sudah saya sempurnakan ya, waktu itu seperti sarang laba-laba di sini. Kelistrikannya saya sempurnakan, semua pakai relay. Ada strafen, lampu, klakson, terus ini thermostator, ini AC ya. Nah, seperti itu kondisinya. Dan semua masih depan masih orisinil semua ya. Lampu-lampu, bumper masih orisinil, kap mesin juga masih orisinil, spion kayaknya masih orisinil, cuma sayang dia tidak cembung. Semua udah pintu masih orisinil, dan ini dilengkapi dengan power window. Cuma power windownya universal ya, ini universal zaman dulu seperti ini. Variasi klasternya kita lihat, speedometer masih aslinya, cuman dulu pernah penunjuk bensinnya dia error di belakang ya, di tangki. Saya ganti, punyanya mobil TAF kalau nggak salah, saya kalibrasi ulang. Terus masih normal ya temperaturnya, kilometer kalau nggak salah masih sih normal, indikatornya masih normal juga. Kalau kita lihat di sini di tengah ini ada AC, AC-nya dia sudah bukan aslinya, punya Kijang ya, punya Kijang. Terus tombol hazard juga aneh seperti ini ya, masih diganti. Kalau ini punya saya, mungkin dashboardnya saya rubah pakai besi, saya rubah atau pakai besi, semuanya lebih bagus ya. Tapi yang punya nggak tahu, masih pertahankan yang asli. Dashboard masih asli, tapi ini kalau dibuka susah sekali ya.
Kolom setir juga pernah saya bongkar karena dia waktu itu nggak stabil waktu dia gerakin rack steeringnya. Sekarang udah bagus, sudah enak. Ini kita lihat ada konsol box tengahnya seperti ini ya, tempat barang-barangnya banyak. Cuman kalau ini AC-nya dia agak susah ya, kalau kita ngopling punya AC kijang kita mengganggu di kaki. Nah seperti ini, mengganggu, sedikit mengganggu. Terus kita lihat pintu kiri masih power window. Yang belakang ini tidak power window, dia masih manual pakai engkolan ya. Seperti ini dalamnya. Yang punya sebenarnya sempat mau dijual, nggak jadi karena masih sayang dengan mobil ini. Ini kita lihat belakang, dia ada sirip-sirip angin-angin di sini ya, seperti insang ikan. Kalau belakangnya sih sangat bagus ya, saya suka belakangnya dari sisi pintu sampai sini, saya suka sekali, bagus sekali, bentuknya unik bagi saya, lucu. Dan pintunya ini berat sekali ya, berat sekali. Ini bagasinya cukup luas ya. Ada subwoofernya satu, dulu dua karena lebih maksimal kalau satu. Akhirnya yang satu saya copot subwoofernya. Ada audio juga, ada powernya, semua lengkap ya. Ini kemarin bempernya besok habis kena ini ya, kena pohon, sekarang udah kita perbaiki lagi ya, udah lumayan lah. Ya sebenarnya harus dicat ulang sih, di restorasi total ini baru maksimal. Udah catnya udah terkupas semua. Velgnya velg mereknya saya nggak tahu apa ya, tapi kalau kita lihat dari doknya itu ST Racing ya, entah itu velg aslinya, mereknya velg ini ST Racing atau bukan saya nggak tahu, tapi ini sudah doknya ini ST Racing ring 14. Ini kenyamanan sangat nyaman mobil ini. Sempat waktu di Bali saya pakai dari Lombok Mataram ke Surabaya itu, saya kejar-kejaran dengan Avanza nggak terasa ya, di tikungan pun nggak terasa, sangat enak mobil. Kemarin sempat kaki-kakinya dia ada crack di bagian bawah, akhirnya kaki-kakinya goyang. Sekarang udah dilas semua, udah kuat, kita hidupin, kita pakai lagi normal. Ini fuel pumpnya pakai Rotax, punyanya Zebra ya. Jadi sekarang udah enak, kita coba hidup. Oke, kita coba hidupin mesinnya, langsung starter ya. Nah, suaranya halus. Sistem extra fan-nya saya modifikasi, mesinnya hidup, kipasnya hidup, jadi bukan di kontak on ya, atau mengikuti thermo switch, karena mesinnya ini kadang overheat, jadi harus saya modifikasi, mesinnya hidup, kipasnya hidup. Kalau kita gas seperti ini suaranya ya. AC-nya lumayan dingin lah. Kita coba tutup mesinnya ya. Nah seperti ini penampakannya kalau dari depan ya. Opel Kadett tahun 80-an. Masih keren ya, sebenarnya masih keren, masih enak dipakai. Nah seperti ini. Oke sahabat mekanik, cukup sekian saya mereview sedikit Opel Kadett yang ada di bengkel saya. Semoga teman-teman pecinta Opel Kadett yang ada di Nusantara sedikit memberikan inspirasi ya tentang mobil Opel Kadett. Sebenarnya mobil ini kalau di luar itu ada yang 2 pintu ya, 2 pintu, 3 sama bagasi. Yang pintu yang di sini nggak ada, tapi yang ini juga sudah cukup cantik menurut saya sudah cukup unik dan retro sekali ya.
Dan kita kalau membangun mobil ini saya rasa tidak rugi sih sebenarnya, karena kita nggak bisa bandingkan dengan nilai jualnya, tapi kita bandingkan dengan kepuasan kita memakai mobil retro itu aja sih menurut saya. Oke, sahabat mekanik, terima kasih. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke, ayo Pi, buka pintu kita jalan.